Okay, let's go. Salah satu cara mendapatkan rahmatnya Allah itu adalah dengan menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah? Saya yakin sak nakal-nakalmu mesti seneng karo Allah. Persoalannya adalah, sudahkah Allah cinta dengan kita? Sama halnya hari ini, walaupun saya badan gak enak, badan sakit, saya tetap datang karena saya punya prinsip, seseorang yang mencintaimu tak akan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan tak akan mencari alasan untuk melepaskanmu. Demikian juga kita harus cari alasan supaya Allah mencintai kita. Anak-anak sholawat cari alasan supaya Allah mencintainya dengan cara apa? Mengumandangkan sholawat. Bukankah kita diingatkan dengan satu hadis ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril? Saat itu Nabi melihat malaikat yang jarinya jumlahnya jutaan jari. Nabi Muhammad penasaran dengan malaikat ini, bertanya kepada Jibril, Jib, apa mat? Ini ada malaikat kok jarinya banyak, tugasnya apa? Dijawab oleh malaikat Jibril, kekasihku Muhammad, ketahuilah ini adalah malaikat yang bertugas menghitung jumlah butiran air hujan yang ke muka bumi. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua butiran air hujan dihitung. Jadi malaikat ini bertugas menghitung turunnya air hujan. Kemudian Nabi Muhammad menghampiri malaikat ini, dia bertanya, wahai malaikat, tugasmu apa? Kula ngitung banyu udan. Hujan yang kamu hitung dari kapan? Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Pertanyaan Nabi Muhammad adalah, kamu bisa menghitungnya? Tidak ada satu tetesan air hujan pun yang turun dari langit ke muka bumi yang terlepas dari hitungan saya. Nabi Muhammad kemudian bertanya, wahai malaikat, ada enggak sesuatu yang jumlahnya tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa itu? Ketika umatmu bersolawat, saya tidak bisa menghitung rahmat dan pemberian Allah yang Allah berikan kepada hambamu yang bersolawat. Yakin begitu banyak rahmat Allah untuk kalian. Amin. Ternyata kita dikasih fasilitas oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa dekat dengan Allah. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui sholawatnya. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui Qur'annya. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui sedekahnya. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui sholatnya, melalui qiyamul lailnya, melalui sholat malamnya, melalui sholat duhanya. Pertanyaannya adalah, kita ada di wilayah mana? Jangan sampai gak ada alasan Allah untuk mengangkat derajat kita. Sesuatu yang dipandangan manusia buruk, ketika baik di mata Allah, maka orang yang dianggap buruk di hadapan manusia akan diangkat oleh Allah. Saya ingat betul bikin pesantren pertama kali di Kalasan, semua orang nyinyir, Miftah kayak sopo, kok ngerti-ngerti gawe pondok pesantren. Saya dibully, dihujat, dimaki. Bahkan mohon maaf, ada grup WA yang isinya para kiai muda alias Gus. Saya dimasukkan, dikeluarkan dari grup WA itu. Kenapa? Karena dianggap tidak pantas bergabung dengan Gus-Gus yang terhormat. Saya dikeluarkan. Mohon maaf, ini Miftah tidak pantas berada di grup ini. Karena ini anak-anak kiai besar, Miftah nasabnya tidak jelas. Apakah saya sakit hati? Tidak. Yang perlu Anda ingat adalah, ketika kamu diremehkan, itu berarti Allah memberikan kesempatan bagi kamu untuk lebih hebat daripada yang meremehkan. Dan faktanya, di saat semua orang gus-gus meremehkan saya waktu itu, justru kemudian Allah dengan caranya membuat orang Indonesia kenal dengan Gus Miftah dengan cara yang tidak lumrah.
Maka kemudian Anda lihat hari ini, mungkin saya Gus Muda NO yang paling sering diundang oleh presiden untuk memberikan tausiah. Betul Bu? Terakhir tanggal 3 April acara di Forum Silaturahim Ketua Umum Partai, saya tidak hanya diminta untuk tausiah, tapi tanggal itu 5 menit jam 12 siang Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya diminta ngimami sholat duhur Pak Jokowi. Berarti apa? Pak Jokowi selama 5 menit manut dengan saya. Karena apapun yang saya lakukan diikuti oleh Pak Jokowi. Mau sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang, sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan sofnya. Pak Jokowi nggak berani nolak. Beliau jawab sami'na wa atokna. Saya takbir angkat tangan, Pak Jokowi ikut angkat tangan. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk di belakang saya. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Begitu selesai salam, saya tengok ke belakang, saya bilang, cie mano cie. Mungkin hatinya Pak Jokowi jawab, cuaks. Nah, maka yang perlu kita pahami adalah jangan sampai nyinyiran manusia justru melemahkan kita. Justru itu adalah kekuatan. Maka sejarah mencatat tidak ada orang hebat kecuali terlahir dengan musuh yang hebat. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena punya musuh sekali Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa Nabi Musa hebat? Karena dimusuhi oleh ulama yang sesat namanya Bal'am bin Bahura. Kenapa Nabi Musa dianggap hebat? Karena punya musuh orang kaya tapi sesat, Qarun laknatullah alaih. Nabi Ibrahim, kenapa dia menjadi orang yang hebat? Karena dimusuhi oleh Namrud, raja yang zalim. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Tapi apa? Nabi Ibrahim menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Dia pasrah. Ketika kekuatan Allah kita anggap lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Let's go! Maka api pun tidak akan bisa menyentuh kulitnya. Ketika dibakar cukup dikatakan kulna yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, dia tidak merasa panas. Bu, mohon maaf, ada cerita. Kalau kiai-kiai ini semuanya hebat ngurusi orang-orang yang baik, biarkan saya ngurusi orang yang jelek. Saya kasih contoh. Satu ketika Nabi Ibrahim didatangi semut ketika dia dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, semut datang dengan membawa satu tetes air. Kemudian disampaikan kepada semut, semut, Nabi Ibrahim dibakar, badannya penuh api. Apa artinya dengan setetes air yang ada di mulutmu yang akan kau berikan kepada Ibrahim? Toh air itu tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa jawaban semut? Tugasku bukan untuk memadamkan air, tapi tugasku adalah berupaya, berikhtiar semampuku memberikan sumbangsihku kepada Ibrahim. Urusan api itu padam atau tidak itu bukan urusanku, tetapi ada satu tingkah lakuku, perilakuku, ikhtiarku yang aku tunjukkan kepada manusia, bahwa Allah melihat proses, tidak melihat hasil. Sebenarnya kita itu makhluk yang spesial di mata orang yang menghargai kita. Saya ulangi, nggak ada orang yang tidak spesial hari ini. Anda itu akan menjadi orang yang spesial di mata orang yang mencintai Anda. Seburuk apapun Anda di mata orang yang mencintai, Anda akan kelihatan istimewa. Tapi sehebat apapun Anda di mata orang yang membenci, Anda bukan siapa-siapa. Betul? Maka saya itu punya quote. Saya bilang apa? Datanglah di tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan.
Karena banyak orang butuh tapi tidak bisa menghargai. Betul Bu? Kita itu spesial di mata orang yang mencintai kita. Maka mohon maaf, jangan berkecil hati. Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud, dia jadi orang hebat. Gak ada orang hebat yang tidak dimusuhi. Contoh Pak Jokowi, kenapa jadi presiden yang hebat? Dimusuhi dari awal Pak. Ada orang yang menuduh Pak Jokowi keturunan PKI, ada yang menuduh Pak Jokowi ibunya nggak jelas, ada yang menuduh ijazah palsu, yang nuduh sekarang di penjara. Kawus, aku suara krungu bahasa kawus sih, biasanya kapok desa banget nih bahasanya kawus. Saya ngomong kawus pecine NO, dongake mlebu surga pecine. Ketika sama presiden saya bilang, dakwatul mazlum mustajabun, doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya Pak Jokowi itu keren. Kenapa? Karena sering didolimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Coba fitnahnya macam-macam. Jokowi keturunan PKI, Jokowi bla 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 bla, nggak ada yang terbukti. Justru Pak Jokowi menikmati itu. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan dengan indah, doa orang terdolimi itu mustajabah. Makanya bapak-bapak hati-hati, kalau kamu sering mendolimi istrimu, hati-hati, doa istrimu mustajabah. Tapi saya nggak yakin suami mendolimi istri. Sekarang yang paling banyak justru sebaliknya, istri mendolimi suami. Maka Bapak Ibu, kalau saya itu datang tamu ke pondok, orang datang ke pondok itu kan alasannya macam-macam Pak. Satu, cari jadwal, itu pasti. Dua, pengen selfie. Jadi kalau dulu ketemu kiai itu minta barokah doa, sekarang nggak minta barokah selfie. Tiga, curhat. Yang paling banyak apa curhatnya? Suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan suami. Ada lagi yang curhat, utangnya banyak, sertifikatnya di bank, BPKB-nya di Penggadean, digoyak-oyak debt collector, macam-macam. Maka hari ini orang Andong yang punya hutang dikejar-kejar sama debt collector, silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Jadi kalau ada orang datang Mas, bilang sama Mas gini, Gus saya ditipu, saya itu malah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur kamu ditipu. Yang celaka itu ketika kamu menjadi penipu. Ada orang curhat, Gus saya dibohongi. Alhamdulillah, lebih baik kamu dibohongi daripada kamu membohongi. Betul Bu? Gus saya dizalimi. Oh alhamdulillah, daripada kamu berbuat zalim. Gus saya dipukul orang. Oh alhamdulillah, daripada kamu mukul. Sekarang kalau cerdas, orang dipukul jadi uang kok. Plok meneng, lapor ke polisi. Cair bro, cair. Cair. Dan polisinya kalau ada orang ditempeleng, damai, polisi ini mesti melu seneng. Kenapa Bu? Kok cair gitu? Karena tidak semua kasus hukum itu harus berakhir di meja hukum. Namanya restoratif justice. Kalau persoalan cair kemudian polisinya seneng, mau yang melu kecipratan, rasa melu-melu. Sehingga kemudian apa Bapak Ibu? Kita jangan menjadi orang yang berkecil hati ketika diremehkan. Jangan berkecil hati. Contohnya bakul es, tidak pernah berputus asa. Kene ngaji bengok-bengok, kono ngonekke musik neng nong neng, neng nong neng, nggak berputus asa gitu. Maka bagi penjual es, kamu yakinlah, cepat atau lambat pasti cair. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, halal bil halal itu didesain sama Mbah Wahab.
Mbah Wahab Hasbullah yang kemarin saya mendapatkan undangan pengajian di sana bersama para ulama istighosah nasional. Mbah Wahab itu mendesain halal bil halal apa? Karena beliau tahu semua orang punya salah. Karena beliau tahu semua orang pernah berbuat zalim. Karena beliau tahu semua orang pernah membuat pelanggaran. Karena beliau tahu semua orang pernah berbuat maksiat. Entah anak dengan orang tua, tidak hanya anak kepada orang tua, bahkan orang tua kepada anaknya. Siapa bilang orang tua nggak punya dosa dengan anak? Banyak, termasuk orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab. Istri kepada suaminya, ataupun sebaliknya suami kepada istrinya, ataupun tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Dibuatlah mekanisme yang disebut dengan halal bil halal. Saya menghalalkan, Anda menghalalkan, maka yang terjadi adalah saling menghalalkan. Itulah yang disebut dengan halal bil halal. Maka hari ini yang datang minta doa, saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Maka mohon maaf, nggak usah lah kita itu berbuat aniaya. Kita itu nggak boleh Pak nyinyir sama orang. Kita itu nggak boleh ya selalu menghakimi orang lain. Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Hati-hati, iling-ilingan dia. Saya itu sudah nggak punya waktu nanggapi orang curhat, DM, WA. Satu ribet, nomor dua mas, kita terbawa. Karena apa? Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Lanjenengan seneng kekancan karo wong ghibah. Suwe-suwe karena satu circle, yo melu-melu ghibah. Maka ingat, saya ulangi, banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya.